Apakah ODGJ atau seorang dengan penyakit gangguan jiwa dan bipolar atau depresi atau skizofrenia atau skizoafektif seperti saya ini bisa menikah dan berumah tangga seperti orang pada umumnya? Jawabannya bisa. Itu sudah terjadi pada diri saya, jadi saya berpengalaman menikah dan memiliki anak, bahkan hingga usia saat ini anak saya usia 5 tahun, 4,5 menuju 5 tahun ya, dan sudah mau sekolah taman kanak-kanak atau TK. Ya, jadi apakah bisa? Tentu saja bisa, tergantung dari berapa persentasi seseorang dengan penyakit dalam gangguan jiwa atau depresi atau bipolar atau psikoafektif ini, berapa persen tingkat kesembuhannya dan berapa persen tingkat sakitnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda merasakan Anda lebih banyak nih persentase kesembuhannya, Anda harus percaya diri dan Anda harus bisa mengendalikan diri bahwa saya pasti sembuh dan bisa berumah tangga. Nah, jadi kalau menurut pengamatan dan pemahaman dari saya, orang-orang yang memiliki kelebihan selain kekurangannya di penyakit ini, kelebihannya misalnya materi, katakanlah dia sudah punya rumah, sudah punya mobil dari orang tuanya, atau dari pekerjaannya dia sudah kerja keras, punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Biasanya ada aja lawan jenis yang mau berdekatan dengan si dia, meskipun dalam keadaan gangguan jiwa atau bipolar atau skizoafektif atau dan lain sebagainya. Tapi masalahnya ketika seseorang yang memiliki riwayat penyakit seperti saya ini dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, lalu selain pas-pasan dia nggak punya banyak harta, dia hanya memiliki sedikit harta, tapi dia hanya memiliki cinta ya. Tapi itu kayaknya banyak yang bilang bahwa kalau hanya memiliki cinta itu klasik, nggak akan ada yang mau gitu ya. Jadi sudah banyak yang berpedoman bahwa cinta itu nomor sekian, yang penting harta dulu, karena harta itu untuk makan, untuk berkehidupan bersama gitu ya. Jadi pengalaman saya sendiri, tidak banyak yang mau dengan saya setelah saya tahu mengidap penyakit ini. Bahkan ketika saya kambuh, ada beberapa pengalaman dengan mantan, katakanlah seperti itu ya, yang ketika dia tahu saya benar-benar sakit seperti ini, malah dia nggak mau menerimanya lagi. Bahkan meskipun dia bilang, saya tahu sampean nggak sadar gitu ya, saya tahu kamu lagi nggak sadar, tapi saya tidak suka dan saya tidak mau lagi dengan kamu. Kasarannya seperti itu. Jadi meskipun si pasangan kita ini tahu, atau calon pasangan atau mantan pasangan kita ini tahu kalau kita berpenyakit depresi atau skizofrenia atau skizoafektif atau bipolar, dia tahu, tapi dia tidak mau tahu. Pokoknya kalau dia pas kondisi kambuh dan menyakiti hatinya, dia nggak akan menerima. Nah, jadi kita harus benar-benar bisa cari pasangan yang bisa menerima kita apa adanya. Saat kita benar-benar sembuh, saat kita lagi kambuh, itu sudah diterima semuanya. Bahkan kata-kata saat dia lagi kambuh pun dia nggak hiraukan. Nah, gitu ya. Jadi saya di sini sebagai salah satu seseorang dengan penyakit skizofrenia atau skizoafektif atau bipolar atau depresi, saya sudah merasakan susahnya berumah tangga ketika kita punya penyakit ini. Dan alhamdulillah istri saya sudah menerima saya apa adanya. Dan cuman ini waktu ada goncangan yang sangat besar, ada ada goncangan yang sangat besar, bahkan saya sampai berkata-kata yang tidak pantas seperti itu ya, mungkin agak susah diterima. Kalaupun saya jadi istri saya gitu, mungkin saya juga merasakan hal yang sama ya. Jadi apalagi perempuan itu sangat sensitif, bahkan digambarkan seperti rusuk rusuk manusia, rusuk si pria gitu ya, tulang rusuk ya. Oke, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga saja Anda mendapatkan pasangan yang seimbang dengan apa yang Anda rasakan. Apapun yang Anda rasakan, kelebihan, kekurangan, diterima dengan baik oleh pasangan Anda. Saya sudah akan seperti itu, karena kalau menerima kelebihan semua orang pasti bisa. Tapi kalau kekurangan, sangat jarang orang mau menerima, apalagi kondisi dalam keadaan serba tidak punya. Ya, semoga Tuhan masih mengizinkan Anda untuk berumah tangga, teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara-saudara saya yang memiliki penyakit seperti saya ya.
Terima kasih dan semoga yang sudah berkeluarga semoga sakinah mawaddah warahmah dan diberikan keturunan yang sehat, sehat semua, panjang umur semuanya seperti saya. Saudara-saudara kita yang juga memiliki ini penyakit seperti ini semoga segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa, dianggap manusia normal pada umumnya. Oke, terima kasih, bye-bye.